Ya, kami segera saja, ini kami juga sudah tersambung dengan pengacara dari Firman Wijaya, Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat pagi. Mas Boy, selamat pagi. Pagi, Mas Bayu. Ya, Mas Boy. Pagi, Mas Boy. Terima kasih sudah bergabung walaupun melalui sambungan telepon. Jadi, saya sebenarnya pengen hadir, tapi karena terlalu dadak ya nggak. iyalah. Lebih Kapan-kapan seru, ya. Mas. Kapan-kapan tentu kita akan sampaikan ini secara lebih awal lagi begitu. Mas Boy, bagaimana dengan kasus ini? Apa sebetulnya yang kemudian Anda bisa sampaikan, berhubung ada di sini juga Mas Roy untuk mewakili Pak SBY pagi hari ini di Sapa Indonesia? Gini, Mas Roy, Ya, saya mewakili Mas Budiman menyampaikan terima kasih yang besar banget. ngetop lagi jenengan. Karena ini menjadi momentumnya Firman Wijaya ini jadinya. Oh, Banyak begitu. teman-teman itu yang ikut bergabung itu karena gara-gara iri. Wah, ini Firman Wijaya dapat durian runtuh ini. Justru dilaporkan Pak SBY ini kan, gitu kan. Ya. Dalam bahasa berguru itu paling-paling resikonya ya kena 3 bulan itu paling tinggi. Bisa percobaan, paling-paling ya malah ini ada putusan teman yang Rangkai Margana di Solo Tigo itu. Ya. Dianggap menghina polisi, mencemarkan nama polisi pakai surat gitu kan. Terus putusannya bebas karena apapun menjalankan tugas profesi ya. presiden gitu kan. Dan di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 itu nomor 26 itu menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dituntut di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau itu undang-undang advokat itu kan hanya di dalam pengadilan. Oleh Mahkamah Konstitusi malah dinyatakan begitu karena itu ekuivalen dengan jaksa, ekuivalen dengan hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika menjalankan tugas profesinya itu adalah dilindungi. Seperti DPR juga begitu. Iya, tidak apa-apa. Tapi yang utama bahwa satu, terima kasih itu. Dan kedua juga saya terima kasih karena di media Twitter atau apa segala macam dikaitkan. Loh, ini pengacaranya sama dengan Antasari Azhar. Wah, Boyamin ini seperti orang hebat banget bisa ngatur sana sini ya. Malah saya senang itu berarti grade saya malah naik itu Mas Bayu. Oke, Mas Boy. Ya. Tapi kita langsung mengerti bahwa sebetulnya ini menjadi momen bagi orang-orang yang kemudian jadi merasa diuntungkan. Tapi bagi Pak SBY, karena ini pribadi tadi Mas Roy katakan, tentu tidak seringan itu, semudah itu, Mas Roy. Pasti. Silakan. Jadi gini, Mas Boy, Mas Bayu dan juga pemirsa semua. Jadi apa yang disampaikan Mas Boyamin ini benar dari sisi lawyer, ya. Tapi kan kita juga mendengar kemarin ada lawyer juga yang dalam rangka membela kliennya, yang kasus Fortuner itu, sewa rumah sakit sebelumnya itu kan juga kena. Karena apa? Karena dia terbukti tidak beretikat baik atau lebih. Tadi dalam VT kan juga saya dengar Mas Boyamin menyampaikan di luar persidangan kadang-kadang saja itu bisa naik ke atas, naik ke bawah, naik ke kanan, ke kiri. Nah kalau naiknya kebanyakan ya Mas Boyamin itu kan bisa offset juga gitu loh. Ya untung nggak ada mahasiswa UI di situ. Kalau ada mahasiswa di kartu kuning dulu. Apa hubungan? Nah, jadi bisa keluar. Nah, ini yang jadi saya kira kita ikuti saja. Saya juga menyambut baik ya, appreciate statementnya Mas Boyamin Saiman ya. Yang mengatakan kalau bagus apa yang dilakukan Pak SBY memang sudah benar juga. Ya. Anda tidak khawatir ini kemudian jadi dimanfaatkan sedemikian rupa? Enggak. Insya Allah tidak. Masyarakat sekarang sudah cerdas ya, sudah bisa menilai mana yang bisa dipolitisasi, mana yang tidak. Ya. Apa sih yang menjadi keberatan bagi Pak SBY yang diucapkan oleh Firman Wijaya sebagai pengacara untuk kasus ini? Di luar persidangan, itu yang mana? Yang paling berat adalah seolah-olah saudara Mirwan Amir sudah melapor kepada Pak SBY, seolah-olah Pak SBY tahu ada sesuatu. Padahal dalam kasus IKTP itu selaku Pak SBY Presiden, di bawah itu ada tim pengarah. Tim pengarah ini ketuanya Menko, ya. Saya nggak perlu sebutkan siapa. Kemudian di situ ada juga tim teknis, ya. Ada Menteri Dalam Negeri dan pada saat ini berjalan ya dan ini menjalankan undang-undang, tidak ada laporan atau tidak ada masukan yang menyatakan penyimpangan di dalam IKTP. Ya, Pak SBY mengatakan di beberapa media yang kami baca dalam pernyataannya, saya tidak pernah terima laporan dari siapapun. Betul. Bahkan. Jadi sepertinya semua artinya beliau baik. proper menjalankan itu sesuai dengan
undang-undangnya. Tapi ini kan juga dikatakan di dalam persidangan, Mas Roy. Maksud saya, kenapa kemudian ketika ini disampaikan di luar persidangan, mungkin untuk diperjelas kepada media dan lain-lain yang bertanya, ini kemudian jadi masalah. Menjadi melebar tadi yang disampaikan Mas Bonyamin Naik, tadi, menurun, betul. Ya, meninggi, karena tambah menurun, meninggi, kanan ke kiri, offset. Oke. Nah, saya langsung ke Mas Boy. Mas Boy, Anda menanggapi ini yang di luar persidangan. Berkali-kali Mas Roy mengatakan bukan yang di dalam persidangan. Halo, ini kan masih dalam lapangan sepak bola dalam pertandingan. Jadi tidak bisa juga, gitu loh. Ini gara-gara analogi kartu kuning tadi kita jadi bicara sepak bola rupanya ini ya. Lah kan gitu kan. Apapun saya itu kan Pak Roy Suryo juga tahu saya itu kan mantan DPRD. Jadi saya politisi juga. Kalau urusan politisi saya juga jawab dengan politisi juga gitu loh. Jadi ya sederhana aja. Kalau sumber persoalannya adalah Mirwan Amir gitu kan. Berarti bisa poin utama adalah dilaporkan sumpah palsu, keterangan palsu. Kalau memang tidak benar, dia pernah melapor kepada Pak SBY. Tapi kan kita bisa menduga, mungkin pada waktu ketemu acara apa, terus bisik-bisik menyampaikan ini penting, itu juga bisa aja. Jadi bukan menghadap terus ada yang mendampingi, ada yang nyatat, kan bisa saja kan posisi itu kan. Jadi ini persoalannya pada Mirwan Amir. Satu. Kedua, yang berkaitan dengan istilahnya ini apakah Pak Presiden tidak tahu? Gitu kan? Kita bicara fakta hukum. Ada namanya Pak Setiabudi Arianto dari LKPP. Mengatakan di persidangan dia dipanggil Sofyan Jalil yang itu staf khusus Wapres. Dia ditanya di sidang bahkan gitu kan, dihadapkan banyak orang segala macam. Kenapa kamu reses sekali sih urusan EKTP, minta itu dibatalkan, ditender ulang segala macam. Kamu seakan-akan menghambat ini. Nah, gitu kan? Nah, itu karena apa? Berdasarkan penuturannya adalah ada disposisi dari Wapres. Disposisi Wapres karena ada surat pengaduan dari Kemendagri kepada Presiden. Nah, artinya Mas Boy mau mengatakan Pak SBY tahu sebetulnya begitu? Nah, ini masih asumsi kan? Ini asumsi yang perlu dikelirkan. Karena jauh banget antara tim teknis dengan. Tahan dulu Mas Boy. Ya, silakan Jadi Mas Boy, mungkin saya bisa memahami apa yang ada ya logika itu, tapi biarkan kalau itu ada, biarkan itu misalnya nanti persidangan atau hakim lah yang misalnya memutuskan untuk itu diteruskan atau enggak. Ini kan masih di level misalnya ada saksi atau ada terdakwa lain yang mengatakan ini sampai kepada seorang yang tadi disebut tadi yang sekarang menteri ya gitu. Nah, sekarang kemudian kalau sampai itu ya kenapa jauh banget loncatnya tiba-tiba sampai presiden? Ini kan terlalu jauh. Jadi ya mungkin offset itu tadi. Kepada presiden mengajukan LKPP Pak Roy Suryo gimana? Oke. Gitu loh. Jadi itu ada, dan Pak SBY pun menyatakan kemarin bahwa saya menjalankan undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang APBN yang mana itu dianggarkan oleh EKTP. Dia tahu urusan EKTP. Ini masalahnya itu Firman Wijaya itu tidak pernah mengatakan SBY terlibat korupsi EKTP dengan menerima uang. Kan nggak ada. Iya memang nggak ada. Cuma itulah yang sudah ditegaskan lagi. Tapi persepsi gara-gara itu. Dipersepsi kan, gitu loh. Kalau itu sih kita nyantai-nyantai aja, terus terang aja. Dan tadi malam sama Mas Bayu itu justru saya malu sendiri sebenarnya kemarin saya mendeklar koordinator bagi tim saya karena tadi malam terus kemudian banyak berkembang. Hampir semua advokat senior, Pak Hotmasi Tompul, Pak Juniper Dirsa, Pak Saur Siadian, juga Pak Teguh Samudra, dan lain-lainnya berkumpul di YLBHI banyak untuk membela Pak Firman Wijaya. Terus saya juga menerima pagi ini dari Universitas Tirtayasa, dari UIN, kemudian dari Muhammadiyah, dan kemudian juga dari Tarumanegara gitu, yang berbondong-bondong. Dan saya tahu itu lawyer itu biasa berkelahi, dan saya pun ada satu lawyer yang berkelahi malah bergabung juga gitu loh. Jadi ini sudah multi kemana-mana jadinya, ini menjadi soal profesi. Makanya Mas Boy kemudian lah saya koordinasi saja nih supaya tidak malah berkembang kemana-mana, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih sih untuk itu supaya ini tidak kemudian lari kemana-mana. Tapi sedikit saja untuk Mas Boy dan juga Mas Roy. Ini akan kita tetap, saya berharap begitu, ini akan tetap dalam koridor-koridor hukum. Tentu akan terjadi perdebatan, tetapi ini segala sesuatunya mohon tetap jelas kepada masyarakat melalui media.
dan Kira-kira dan begitu. malah tidak dipolitisasi ya. Iya. Ya, Justru oke. apa yang diambil sama Pak SBY ini menurut saya adalah salah satu jalan ya agar sikap yang dituduhkan masyarakat, Pak SBY cuma bisa ngomong di panggung politik doang misalnya kan. Ya. Ini menyangkut nama baik yang kapasitas pribadi dan politiknya itu tidak bisa dilepaskan dan ditempuh jalur hukum. Menurut saya ini cara untuk menjelaskan kepada publik sehingga tidak menyempit, melebar dan Ya. kemudian Dan keluar dari lapangan. tadi. Sebagai seorang sosok yang cukup besar begitu dalam politik Indonesia, bagaimana sebenarnya komunikasi Pak SBY agar kemudian masyarakat tidak terlalu jauh persepsinya, Iya. kemudian juga tidak menjadi keuntungan bagi orang lain. Mas Boy malah bilang, wah ini yang untung malah banyak orang nih Pak, Itulah. karena sosok yang begitu besar begitu. Boleh? Pak SBY tadi kan punya pengacara. Biasanya kan bahasa hukum tuh beda dengan bahasa politik. Yang dekat dengan politik tuh hukum tata negara. Karena hukum tata negara kan dibilang hukum politik. Kali ini saya pikir ada kaitan dengan hukum pidana ya. Itu bukan ranah kita untuk menjelaskan. Pak SBY juga bukan ranah Pak SBY untuk menjelaskan apa yang dia laporkan barangkali kan. Saya serahkan kepada pengacara saya. Persoalan lain di luar hal ini itu bukan Ya, kapasitas saya. Mas Roy, Ya. itu bisa seperti itu ya? Bisa. Setuju. Saya kira apa yang disampaikan Bu Leli betul. Jadi biarkan ini menjadi koridor hukum Ya. dan Pak SBY yang akan menyampaikan apa yang dilaporkan kemarin kepada Saudara Firman Wijaya bahwa kemudian ada solidaritas quote and quote di antara para lawyer yaitu sah Juga hal yang hak mereka wajar ya, saja. tapi tidak perlu dipolitik karena seperti misalnya kasus lawyer yang lain ya, kita sebut saja Frederick ya gitu. Nah, itu kan juga sempat Sebagai ada sebuah contoh dalam ya kasus contoh itu kan sempat ada juga wah ini kriminalisasi dan lain sebagainya. Iya. Tapi nyatanya hari ini juga sudah mulai disidangkan Ya. dan itu terbukti ada bukti-bukti bahwa dia memesan terlebih dahulu rumah sakit kemudian soal Ya. Fortuner yang kebetulan saya waktu itu Ya. memang pengguna Fortuner gitu Ya, ya. nah menyebut inilah itu. yang kemudian nanti akan diperjelas. Kira-kira bisa ya, Mas Boy, ini semua memang nanti koridornya di ranah hukum ini. Kalau memang ada lawyer yang melanggar, tentu hal ini nantinya juga akan bisa diterima, Mas Boy. Saya sangat koridor hukum. Tadi kan sudah saya katakan, paling-paling dia kena 3 bulan percobaan. Kan itu kalau bukan soal hukuman, gitu ya. kan. Nah, itu pada posisi ini saya mengatakan kalau pun koridor hukum, saya yakin itu tidak bersalah karena dalam konteks masih membela klien. Gitu. Jadi dan itu nanti pasti polisi juga akan melakukan penyelidikan, akan memanggil ahli bahasa, ahli pidana, ahli tata negara dan semua dirumuskan gitu. Dan Ya. saya yakin itu tidak bisa meningkat ke penyidikan dan jangan lagi nanti dituduh wah ini adalah korban kekuasaan. Pak SBY jangan bilang begitu lagi loh Pak Rektor ya kan. Kalau kasusnya tidak Oke. tidak diteruskan karena banyak lawyer yang dilaporkan pencemaran nama baik sampai tersangka jadi tidak bisa disidangkan. Ada yang satu bisa disidangkan itu di Solo Tigo tadi Rantai Margana itu teman saya itu Oke. diputus bebas. Makanya kita hormati hukum, gitu loh. kita Jadi hormati ya, prosedur, dan kami percaya, makanya kan kemarin Pak SBY juga menyampaikan, Iya. saya masih percaya kepada Republik ini. Ya, Saya tapi kan masih ada percaya kalimatnya bahwa kepada hakim, saya korban masih percaya kekuasaan. kepada Ya. Pak Jokowi. Sebentar, Mas Boy. Mas Roy gitu ya. Mas Boy, diulangi sedikit. Anda tertutup tadi. Ya kan Pak SBY kemarin juga menyatakan masih melodramanya gitu kan victim Nggak lain, ada gitu kan, melodrama bahwa- itu. Tadi kita sudah bahas gak ada melodrama nih Mas Boy. Anda persepsi lagi tuh ya. Kan itu Iya. kan nanti khawatir saya ini juga begitu ketika ini kasusnya tidak berjalan karena tidak cukup bukti nanti wah saya sekarang memang apapun jadi seakan-akan orang semua ngeroyok saya kan jadi tidak enak itu terus terang aja. Oke. Sebenarnya dalam posisi itulah saya mohon Ya. kebesaran beliau gitu kalau kasusnya nanti tidak Ya. meningkat jadi penyidikan ya, Ya. legowo gitu loh Ya. jangan Oke, drama baik. lagi, gitu Mas kan. Boy. Oke. Mas tapi- Boy, saya pamitkan Anda dulu. Saya terbatas waktu, tapi terima kasih Terima masukannya. kasih. Kami menanggapi dari sini, Mas Boy. Terima kasih, Mas Roy, Bu Leli. Ya, Ya, sampai terima kasih ketemu. Mas Boy sudah bergabung. Tapi Mas Roy sebenarnya sedikit. menarik ya, meskipun juga banyak yang saya sendiri ini benar tapi nggak perlu saya ungkapkan ratusan lawyer Ya. yang juga akan berdiri dalam tapi kan nggak perlu Oke. disebutkan kayak Mas Boy tadi ya. Ya. Kalau Ya. pinjam istilah Bu Leli ya ini lebay tadi ya toh? Ya. Sampai nyebutkan beberapa tokoh Saya setuju, saya setuju. dan belum tentu tokoh-tokoh Jadi- yang disebut Mas Boy Dan tadi. juga ada Mas Ray- persepsi-persepsi lagi. Iya, Kita mau jangan persepsi. persepsi lah. Saya pikir Ini juga clear aja. bukan target Pak SBY juga bukan ancaman hukumannya ya. Iya, Tapi Nah, bagaimana? itu saya mau sedikit Iya, bukan berjelas. ancaman. Kalau memang nanti juga akan begini-begini, tentu ini asumsi bahwa kalau ini tidak terbukti atau kalaupun terbukti hanya seperti itu. Ya. Iya.
terlalu besarkah langkah yang dilakukan Pak SBY? Enggak, sama sekali enggak. Jadi ini benar-benar beliau hanya menegakkan hukum, ya, bahwa tidak boleh orang sembarangan bicara, apalagi yang tidak ada faktanya, ya gitu. Jangankan fakta, baunya pun sebenarnya tidak ada. Jadi kalau tadi dikatakan itu pernah ada dalam persidangan sampai ke level tertentu, level ini dengan sampai ke levelnya Pak SBY itu udah jauh banget gitu loh. Dan memang benar tidak pernah ada laporan asumsi bahwa oh ini presiden pasti tahu. Enggak juga. Oke. Gitu. Bu Lely, Barangkali juga salah Anda satu ingin cara Pak SBY untuk menjelaskan kepada publik ya, bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya lalu kemudian selama ini dia keluhkan, lalu kemudian disikapi secara berbeda. Ini saya pikir sikap yang berbeda akan ditunjukkan oleh masyarakat loh. Pak SBY nggak ngomong-ngomong doang gitu kan. Jadi ada langkah yang positif yang tidak dia selesaikan, tidak juga rombongan secara kohesif menyelesaikan, tapi diserahkan kepada yang berwenang. Dan itu menurut saya cantik kok, nggak apa-apa. Ya, Gitu. itu Untuk hal kali yang ini ya, wajar ya. untuk kali ini. Untuk kali ini, Mudah-mudahan ke biasanya depan juga gitu. bagus. Mudah-mudahan bagus ke depan. Baik, mudah-mudahan ini menjadi masukan kita semua. Bagi kita semua pemirsa Sapa Indonesia, Anda harus melihat bahwa ini adalah langkah hukum. Bahwa seorang SBY adalah tokoh politik. Ya, Itu nggak bisa Tidak dilepaskan. perlu juga Iya. tidak bisa dilepaskan dan jangan dibawa ini ke politik. Dan dari berbagai pihak, dari pihak Pak SBY, dari pihak Firman Wijaya dan para pengacaranya, bagi kita masyarakat boleh berasumsi tetapi yang Tapi proporsional. nggak usah lebay lah. Wah, ada tokoh Kita ini, belajar nih dari Mas Ternyata Roy, suka ngomong timnya Pak lebay. SBY supaya tidak lebay. Kira-kira begitu. Mas Roy, terima kasih Bu Lely. Terima kasih, Mas Terima Bayu. kasih. Terima kasih Bu Lely. Ya, ini perbincangan kita di kesempatan pagi hari